Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali di majlis ini kita melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan bab yang sedang kita bahas masih pada bab yang ketiga. Man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Telah kita bahas dua dalil yang menjelaskan tentang bab ini. Yang pertama adalah surat An-Nahl ayat 120. Dan yang kedua adalah surat Al-Mu'minun ayat 59. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelaskan para penghuni surga yang mereka masuk surga tanpa hisab, Allah katakan walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Berikutnya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas dalil yang ketiga. Nah, dalil yang ketiga yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala, beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Husain bin Abdurrahman. Kita baca hadisnya. Hadis ini sangat panjang dan memiliki pelajaran-pelajaran penting berkaitan tentang adab, akhlak, akidah, dan juga yang lainnya. An Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman. Dia adalah seorang tabi'in. Dia berkata, kuntu inda Sa'id bin Zubair. Ketika aku berada di sisi Sa'id bin Zubair, ini mengatakan Husain bin Abdurrahman. Dia adalah tabi'ut tabi'in, sedangkan Sa'id bin Zubair adalah seorang tabi'in. Dia merupakan murid seniornya Abdullah bin Abbas. Nah, apa kata Sa'id? Ayyukum ra'al kaukab alladhi inqaddal barihah. Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Kemudian Husain mengatakan, ana, aku. Summa qultu, kemudian aku berkata, amma ini lam akun fi sholatin walakin ludigtu. Adapun aku saat itu tidak sedang dalam keadaan sholat, akan tetapi aku dalam keadaan disengat
yakni disengat kalajengking. Kemudian Sa'id berkata kepadanya, yaitu kepada Husain bin Abdurrahman, "Fama sona'ta?" Apa yang kau lakukan ketika engkau mengalami hal tersebut? Kemudian Husain mengatakan, "Irtaqaitu." Aku meminta untuk diruqyah. Aku meminta untuk diruqyah. Sa'id pun mengatakan lagi kepadanya, "Fama hamalaka an dzalik?" Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal tersebut? Apa yang mendorongmu untuk meminta diruqyah? Kemudian Husain mengatakan, "Hadisun haddasnahu Sya'bi." Sebuah hadis yang telah menceritakan ya kepadanya itu Asy-Sya'bi. Ditanya lagi oleh Sa'id, "Wa ma haddatsakum?" Apa yang diceritakan kepada kalian? Qultu haddatsana an Buraidah bin Husayb. Rasulullah SAW bersabda, "La ruqyatah illa min ainin aw hummah." Tidak ada ruqyah kecuali pada penyakit ain atau demam. Kemudian ya Sa'id mengatakan, "Qad ahsana man intaha ila ma sami'." Sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan dari apa yang dia ilmui. Artinya di sini ya, ketika Sa'id bertanya kepada Husain, "Apa dalil yang mendorongmu untuk meminta diruqyah?" Kemudian Husain membawakan sebuah hadis. Tetapi menurut pandangan Sa'id, hadis yang dibawakan itu tidak tepat. Justru Sa'id mendengar hadis yang lain yang menjelaskan bahwasanya meminta diruqyah itu tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana hadisnya? Makanya beliau mengatakan, "Aku mendengar Ibnu Abbas membawakan sebuah hadis. Rasulullah bersabda, "Uridat alayyal umamu, fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu, wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulan." Diperlihatkan kepadaku umat-umat. Aku melihat ada seorang nabi yang bersamanya itu hanya beberapa orang. Dan aku juga melihat ada seorang nabi yang pengikutnya itu hanya 1-2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Bahkan aku melihat nabi yang tidak memiliki pengikut, yang tidak ada jamaahnya. Id rufi ali sawadun azim. Kemudian aku pun diperlihatkan suatu kelompok yang sangat besar, kumpulan orang yang berjumlah banyak. Fadhanantu annahum ummati. Nabi mengatakan, aku menyangka mereka adalah umatku. Faqila li, kemudian dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Itu adalah Musa dan kaumnya. Fanazartu fa idza sawadun azim. Faqila li hadza ummatuka. Kemudian Nabi pun diperlihatkan sekumpulan orang yang banyak juga. Kemudian baru dikatakan, ya ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala azab. Perhatikan, ini yang menjadi inti pembahasan kita. Dan bersama mereka, yaitu di dalam sekumpulan kaum yang sangat banyak, ada 70.000 orang yang mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Setelah Nabi menyampaikan hal seperti itu, Nabi tidak melanjutkan sabdanya. Tsumma nahadha fadakhala manzilahu. Nabi bangkit dan masuk ke rumahnya. Fakhadun nasu fi ulaika. Maka sahabat-sahabat yang hadir pun berbincang-bincang. Mereka membicarakan, siapa mereka ya? Siapa yang 70.000 itu yang masuk surga tanpa hisab? Ada yang mengatakan, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Barangkali mereka itulah yang terlahir di dalam Islam yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Faqala ba'duhum, kemudian ya
wa dzakaru asya, mereka berbincang-bincang. Memberikan tanggapan-tanggapan. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun keluar menemui mereka dan mereka pun mengabarkan apa yang mereka perbincangkan. Barulah Nabi menyebutkan ya sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Apa kata Nabi? Humul ladzina la yastarkun. Mereka itulah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Wala yaktawun. Yang kedua, mereka itulah yang tidak meminta untuk diobati dengan besi panas. Karena salah satu pengobatan disebut dengan al-kai, yaitu pengobatan dengan besi panas. Mereka tidak melakukan itu. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatayyur, tidak menganggap sial dengan apa yang dia dapati. Wa ala rabbihim yatawakkalun, tetapi mereka itu bertawakal kepada Rabb mereka. Faqama Ukashah bin Mihsan. Berilah Ukashah bin Mihsan faqala ud'ullaha ayyaj'alani. Doakanlah, mintakanlah kepada Allah agar aku termasuk ke 70.000 golongan tersebut. Apa kata Nabi? Anta minhum. Ya, engkau termasuk ke dalam 70.000 golongan tersebut. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian berdiri lagi yang lain. Seraya mengatakan ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Mintakanlah kepada Allah agar aku termasuk ke dalam golongan tersebut. Apa kata Nabi? Sabaqaka biha Ukashah. Ukashah telah mendahuluimu. Subhanallah. Ini hadis yang sangat agung sekali. Kisah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memiliki banyak pelajaran-pelajaran penting. Yang mana ya cerita ini, kisah ini antara dua orang yang alim, dua orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, antara murid dan guru. Ya. Jadi Husain bin Abdurrahman ini adalah seorang tabi'ut tabi'in. Kalau kita urutkan, yang pertama adalah sahabat, kemudian siapa? Tabi'in, kemudian di bawahnya lagi tabi'ut tabi'in. Nah, berarti kalau di situ ada antara tabi'ut tabi'in dan tabi'in, berarti gurunya yang mana? Tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Tabi'in. Muridnya adalah tabi'ut tabi'in. Nah, kisah yang barusan tadi saya bacakan, ini adalah percakapan, diskusi antara guru dan murid, antara tabi'ut tabi'in dan tabi'in. Tabi'ut tabi'in adalah Husain bin Abdurrahman. Sedangkan Sa'id bin Zubair adalah seorang tabi'in. Nah, perlu saya paparkan tentang dua orang ini. Jadi Husain bin Abdurrahman, beliau adalah tabi'ut tabi'in yang beliau wafat pada tahun 126 Hijriah pada usia 93 tahun. Nah, sedangkan Sa'id bin Zubair, beliau adalah tabi'in masyhur, ya, murid senior sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Beliau, yaitu Sa'id bin Zubair, meninggal pada usia 50 tahun. Dan beliau meninggal dalam keadaan sangat tragis. Dibunuh oleh seorang gubernur yang sangat zalim saat itu. Siapa namanya? Hajjaj bin Yusuf. Iya. Nama Hajjaj bin Yusuf adalah nama seorang gubernur yang sangat zalim, yang mana dia telah membunuh ribuan nyawa. Bahkan banyak ulama-ulama, sebagian sahabat dibunuh olehnya. Tapi dia tetap berada di atas Islam. Ya. Bahkan dia meyakini apa yang dia lakukan itu merupakan tindakan yang benar. Bahkan dia membunuhnya dengan cara yang sadis, jamaah sekalian. Membunuh lawannya itu dengan cara pelan-pelan. Ya, bukan langsung dibom, ditembak, tapi dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian kukunya dicabut-cabutin, dikulitin,
ya, matanya dicungkil dan yang lain. Itulah kezaliman Hajjaj bin Yusuf. Iya. Nah, di antara orang yang dibunuh adalah ini, Sa'id bin Zubair. Namun tentunya para sahabat yang masih hidup di zamannya, ya, mereka bersabar. Bersabar tidak melakukan pemberontakan. Dan inilah sikap yang benar sebagai ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, bagaimana kita menyikapi pemimpin yang zalim. Ya, dia mengatakan nahnu nubghiduh wala nuhibbuhu wa sayyi'atu aksar min hasanatih walakin nakil amra ila Allah. Nah, kita tidak menyukainya. Ya, kita membencinya dan keburukannya itu lebih banyak dari kebaikannya, akan tapi kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kisah yang sangat menarik yang ini menjadi pelajaran buat kita semua. Sa'id bin Zubair adalah seorang yang rajin sekali mengerjakan qiyamul lail. Nah, jadi pernah suatu ketika dia kesiangan. Karena dia biasanya bangun malam itu dengar suara ayam berkokok. Iya. Dia kesiangan karena ayamnya itu nggak berkokok. Akhirnya terlontar dari lisannya, karena sangat jengkel, dia berdoa, semoga Allah memutus suaranya. Maka tidak lama dari doanya itu, ayamnya pun mati. Maka dia pun ditegur oleh ibunya, jangan engkau mendoakan keburukan lagi dengan sesuatu apapun setelah ini. Iya. Artinya yang perlu kita contoh adalah apa yang menjadi kebiasaan Sa'id Az-Zubair, yang mana dia menjadikan separuh malamnya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengingatkan kita semua jamaah sekalian. Apa kata Nabi? Orang yang paling buruk, ya, jifatun bil lail wa himarun bin nahar. Orang yang paling buruk di sisi Allah adalah di malam hari dia menjadi bangkai. Di siang hari dia menjadi keledai. Apa maksudnya? Dia menjadi bangkai di malam hari. Kerjanya udah tidur terus. Jadi pada isya tidur. Bangun pagi. Iya, setiap hari seperti itu. Siang harinya seperti himar. Apa itu himar? Keledai. Yang kerjaannya cuman ya kerja aja, makan. Nah, artinya kita jangan sampai seperti itu. Ya, naam, bekerja merupakan kewajiban bagi kita. Tetapi hendaknya kita harus membagi waktu. Kapan bekerja, kapan istirahat, kapan kita beribadah. Tercela seseorang yang di malam harinya tidak menyempatkan untuk mengerjakan sholat tahajud. Ya. Maka biasakan jamaah sekalian, setengah jam sebelum subuh aja. Setengah jam sebelum subuh bangun, wudu, sholat tahajud, sholat witir. Insya Allah setelah kita mengerjakan sholat tahajud, dilanjutkan dengan sholat subuh, badan agak segar. Ya, dan pikiran juga fresh, hati tenang. Ya. Kenapa? Karena di saat-saat seperti itulah waktu yang tepat kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita seperti itu. Di malam hari dia seperti bangkai. Ya, enggak sholat malam. Di siang harinya ya dunia terus yang dikerjakan. Bahkan yang lebih parah lagi, ada orang yang himarun bil lail wa himarun bin nahar. Siang malam jadi himar. Maksudnya apa? Siang malam bekerja. Ya. Enggak ada waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, istilah kita harus seimbang antara urusan dunia dan urusan akhirat, ya, di mana kita harus membagi waktu. Siang bekerja, ya, kalau sudah tiba waktu maghrib, sore, ya, maka kita harus meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an, qiyamul lail, ya.
Karena siogianya ya kita lebih perhatian dengan bekal yang untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik jamaah sekalian. Kemudian di sini Sa'id bin Zubair dia bertanya kepada murid-muridnya, ayyukum ra'al kaukab alladhi inqaddal barihah? Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Subhanallah. Pertanyaan ini disampaikan oleh Sa'id ya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Artinya kebiasaan para ulama salaf, mereka selalu mengambil pelajaran apa yang terjadi di sekitarnya. Dan itulah memang sifat orang-orang yang beriman jamaah sekalian. Di mana mereka selalu berusaha mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Dikatakan man kana dza fikrah fa fi kulli syai'in dzata ibrah. Barang siapa yang punya akal sehat, orang yang berfikir, maka dia akan menjadikan sesuatu itu yang dia dapati ada pelajaran terkandung di dalamnya. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menetapkan segala sesuatu melainkan itu ada hikmahnya. Berbeda dengan orang-orang liberal, ya, orang-orang yang di dalam hatinya terdapat benih-benih penyakit kemunafikan. Mereka menganggap apa yang terjadi itu hanya hukum alam semata. So, ini perbedaan keyakinan antara orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik. Orang yang beriman meyakini apapun yang terjadi di sekitarnya itu pasti ada hikmahnya, ada sebabnya. Berbeda dengan orang-orang fasik, ya, mereka meyakini kejadian di alam ini ya itu hanya kejadian hukum alam semesta, tidak ada pengaruh dengan hukum syariat. Seperti misalnya musibah yang terjadi di sekitar kita, mulai dari ya gunung meletus, kemudian banjir bandang, tanah longsor. Ya, sebagian orang mengira itu mah cuman hukum alam. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Dia yakin semua itu terjadi tidak dengan sendirinya. Semua itu terjadi karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Maksiat. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini, baik di darat maupun di laut, itu disebabkan karena apa? Ulah tangan manusia. Makanya orang yang beriman, ketika dia mendengar saudaranya terkena musibah, atau mungkin dia terkena musibah, maka justru musibah tersebut menjadikan dia sadar. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sebagian orang ketika terjadi musibah, bukan malah bertaubat, tapi tambah melakukan kesyirikan. Malah membuat sesajen. Ya. Malah mereka mengarung sesaji dan yang lainnya. Nah ini karena ketidakpahaman mereka tentang tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Lihatlah bagaimana sikap Nabi SAW ketika terjadi gerhana. Yang mungkin sebagian orang menganggap itu hanya peristiwa alam aja, ya kan? Kejadian alam saja. Berbeda menurut Nabi SAW. Beliau mengatakan ketika terjadinya gerhana, innahuma ayatan min ayatillah, fa idza ra'aitumuhuma fasallu wadhkuru wa tasaddaqu wastaghfiru. Sesungguhnya ya, terjadinya gerhana bulan maupun matahari itu adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
di mana Allah memberikan peringatan kepada kalian. Maka apabila kalian melihat terjadinya gerhana, salatlah, berzikirlah, bersedekahlah, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan bencana alam yang menimpa adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya disikapi dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas jamaah sekalian? Jadi Sa'id bin Zubair ketika mengatakan siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Ini dalam rangka agar kita itu mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita. Baik. Kemudian ketika Sa'id bertanya dengan pertanyaan seperti itu, apa kata Husain? Aku yang melihat. Ternyata Husain tidak hanya mengatakan seperti itu. Dia mengatakan, amma ini lam akun fi sholatin, walakin ludigtu. Adapun aku, ya aku melihat bintang jatuh tadi malam. Mungkin bintang jatuh itu maksudnya apa jamaah? Ya kayak meteor gitu kali, apa namanya itu, kayak komet gitu ya. Nah, dia mengatakan, naam, aku melihat bintang jatuh, tapi semalam itu aku tidak sedang dalam keadaan sholat. Ya, tetapi aku sedang dalam keadaan disengat. Subhanallah. Beliau sampaikan seperti ini agar ya mereka yang hadir tidak menyangka Husain dia mengerjakan sholat tahajud. Husain tidak ingin dipuji atau khawatir orang memujinya atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Itulah para salaf jamaah sekalian. Mereka sangat berhati-hati dari yang namanya pujian manusia. Iya, mereka berusaha untuk menjaga keikhlasan. Wa hadza yadullu ala salafi shalih wa hirsim ala al-ikhlas wa siddati ib'adihim anir riya. Nah, inilah semangatnya para ulama salaf di mana mereka berusaha untuk ikhlas. Mereka menjauhi pujian-pujian manusia. Bahkan mereka tidak ingin dipuji padahal dia tidak melakukannya. Makanya riya, perhatikan jamaah sekalian. Riya itu bukan hanya mengharapkan pujian dari apa yang kita lakukan. Tetapi termasuk riya, seseorang ingin dipuji padahal dia tidak melakukan. Iya. Inilah riya yang paling berbahaya. Ya, ini merupakan sifat orang-orang munafik yang Allah katakan wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka senang dipuji padahal mereka tidak melakukannya. Nah, itu kadang ada di antara kita yang senang dipuji padahal dia tidak melakukannya. Sebagai contoh misalnya, dia dititipkan sedekah. Mungkin ada orang yang ingin membayar sedekah, bingung kemana gitu ya. Akhirnya ya diberikan kepadanya. Ini ada sedekah ya 10 juta, tolong diberikan kepada tetangga antum atau kepada siapa saja. Nah, maka yang benar ketika dia memberikan sedekah itu kepada saudara-saudaranya, dia mengatakan ini ada titipan sedekah dari teman saya, gitu kan. Nah, tapi ada sebagian orang seakan-akan dia yang bersedekah. Ini saya sedekah buat kamu nih. Nih, saya sedekah buat kamu nih. Nah, inilah yang dimaksud dengan yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji padahal dia tidak melakukannya. Iya, kadang ada seperti itu. Ya, dia mengharapkan pujian padahal dia tidak melakukannya. Atau juga seperti misalnya ketika dia sedang ngobrol, ya, ada temannya menyampaikan ide yang sangat bagus, masukan yang sangat bagus. Nah, maka sebagai adab dalam berbicara, ketika kita berbicara sama orang lain dan menyampaikan ide yang disampaikan oleh teman kita itu, sampaikan bukan dari kita. Dia mengatakan tadi teman saya si Fulan
bilang kayak gini nih, ini ide yang sangat bagus sih dari teman saya nih. Itu yang baik seperti itu. Jadi bukan dia mengatakan seakan-akan itu ide dia. Ya, seakan-akan ide tersebut dari dirinya, padahal dia boleh copy paste. Baik ya Mas kalian. Sama seperti juga kita menulis status-status ya kan. Ya, status WA, status IG, status Facebook. Nah, kadang kita mendapatkan tulisan-tulisan, maka biasakan untuk mencantumkan sumbernya. Dari mana kita dapat sumber tersebut? Ya, jangan sampai orang mengira tulisan itu dari kita. Padahal kita juga boleh nyomot di beranda orang lain gitu kan. Nah, jadi ada rasa seakan-akan, Mas Soleh tulisannya bagus banget nih. Statusnya bagus banget nih. Ya. Nah, orang seperti ini dikatakan al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabisi saubizur. Orang yang senang dipuji padahal dia tidak memilikinya, ya, maka dia memakai dua pakaian kepalsuan. Baik ya Mas Kal. Jadi intinya Husain bin Abdurrahman mengatakan seperti ini, ya, agar orang-orang tidak mengira dia itu sedang sholat. Ini dalam rangka untuk menjaga keikhlasan. Kemudian ketika dia mengatakan seperti itu, apa kata Sa'id? Fama sona'ata. Ketika engkau disengat kalajengking, apa yang kau perbuat? Apa yang kau lakukan? Dijawab oleh Husain, irtaqaitu. Aku meminta untuk diruqyah. Ya, artinya Husain meminta agar dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian bahwa pengobatan yang pertama, langkah yang pertama, tatkala kita mengalami rasa sakit adalah dengan dibacakan apa? Al-Quran atau diruqyah. Ya, inilah yang dilakukan oleh seorang tabi'ut tabi'in. Ya, ketika dia tersengat, ya namanya disengat kalajengking, sakit atau tidak jamaah sekalian? Sakit. Langkah pertama, beliau meminta untuk dibacakan ayat Al-Quran. Dan memang ya Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan asy-syifa. Apa artinya asy-syifa? Obat penyembuh. Ya, asy-syifa penyembuh, bukan hanya penyakit hati, tetapi Al-Quran juga sebagai penyakit penyembuh dari obat penyakit badan. Ya, karena ada orang yang istilahnya mengecilkan fungsi Al-Quran. Ya, orang dibacakan Al-Quran hanya ketika apa jamaah? Kesurupan doang ya kan. Orang yang kesurupan baru dibacakan Al-Quran. Padahal fungsi Al-Quran lebih luas dari itu. Anak demam, anak sakit, anak rewel, ya, anak sakit panas, maka langkah yang pertama adalah kita ruqyah. Udah dibacakan Al-Quran beberapa menit gitu kan, setengah jam, 1 jam, masih panas saja, maka kita ambil ikhtiar yang lain. Berobat. Jangan udah kejang-kejang, masih aja diruqyah terus gitu kan. Salah. Ya, kita perlu mengambil ikhtiar yang lain. Ya, makanya Husain ketika dia disengat, langkah yang dia lakukan yang pertama adalah meminta untuk dibacakan Al-Quran. Nah, dan juga ini menunjukkan kepada kita sekelas Husain bin Abdurrahman. Tadi saya sampaikan Husain bin Abdurrahman, dia adalah siapa? Tabi'ut tabi'in. Orang yang termasuk tabi'ut tabi'in, mereka adalah orang-orang yang mulia. Ya. Karena kan Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladzi yalunahum tsumma alladzi yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berarti Husain bin Abdurrahman adalah orang soleh, orang mulia. Ya, maksudnya apa? Sekelas Husain bin Abdurrahman, dia mendapatkan ujian jamaah sekalian. Ya, orang soleh juga mendapatkan ujian.
Lalu bagaimana dengan kita? Sekelas Nabi kita Muhammad SAW saja banyak mendapatkan ujian. Nah, menunjukkan kepada kita ujian itu tidak hanya menimpa orang-orang tertentu saja. Tapi justru semakin tinggi keimanan seseorang, maka biasanya semakin berat ujian yang dialami. Jangan dikira tatkala kita rajin ke masjid, tatkala kita rajin membaca Al-Quran, tatkala kita menjaga sholat 5 waktu, kita terlepas dari ujian. Jangan harap seperti itu. Ya, pasti ujian. Nah, karena kalau orang misalnya dia semangat ibadah, berharap agar tidak mendapatkan ujian, ternyata dia sudah rajin sholat, Allah menguji dia. Ini akan membuat dia apa? Membuat dia futur. Seakan-akan hati yang mengatakan, aduh, percuma saya sholat, tapi miskin terus. Ya kan? Percuma saya sholat, tapi ya kerjaan gak dapat. Nah ini kalau dia memandang ibadah itu adalah suatu hal yang mendatangkan materi. Ya, makanya di sini sekelas Husain bin Abdurrahman saja mendapatkan ujian. Ya termasuk Nabi kita Muhammad SAW yang tujuannya apa? Tujuannya apa? Ya tujuannya kita melihat mereka, bagaimana mereka menghadapi ujian tersebut, yaitu dengan apa? Kesabaran. Dan memang itulah ya sikap yang terbaik tatkala kita diuji oleh Allah adalah dengan bersabar, tidak menyalahkan dan tidak menyesali apa yang sudah terjadi. Nah, ketika Husain mengatakan, aku meminta diruqyah, maka Said pun mengatakan kepadanya, "Fama hamalaka ala dzalik?" Apa yang mendorongmu untuk melakukan itu? Subhanallah, inilah kebiasaan para ulama salaf. Ya, mereka tidak serta-merta menerima apa yang disampaikan, tapi mereka membutuhkan dalil, membutuhkan bukti. Iya. Jadi ketika kita bertanya, mana dalilnya? Ini pertanyaan yang bagus yang dilakukan oleh para ulama salaf. Ketika mereka mendapatkan suatu amalan, maka mereka bertanya, mana dalilnya? Nah, demikian pula ketika Husain, ya, dia mengatakan, ketika aku disengat, aku meminta diruqyah, maka Said mengatakan, mana dalilnya? Begitu. Ya. Kemudian dijawab, ada dalilnya, yaitu hadisun haddasnahu asy-Sya'bi. Nah, maka dari sini juga zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan buru-buru untuk memvonis suatu perbuatan itu bid'ah. Iya, kadang-kadang kita itu bermudah-mudah mengatakan perbuatan itu bid'ah. Contoh misalnya, ada seorang yang mengerjakan sholat sunnah ba'diyah asar. Sholat sunnah ba'diyah asar. Iya, habis selesai sholat asar, kita lihat ada orang yang berdiri mengerjakan sholat 2 rakaat. Kira-kira kita bilang sama teman kita gimana? Tuh lihat tuh, dia bid'ah tuh. Ya kan? Emang ada sunnahnya sholat 2 rakaat pada asar, ya kan? Nah, ini kurang tepat. Artinya, ketika kita melihat ada orang yang melakukan suatu amalan yang kita belum pernah melihatnya, maka kita minta dia untuk apa? Tanya, antum mengamalkan amalan ini ada dalilnya atau tidak? Paham nggak jamaah sekalian? Jadi kita intinya jangan buru-buru vonis orang. Ini suatu etika ya dalam berdakwah. Terkadang kita melihat seseorang melakukan amalan yang kita belum pernah melihatnya, atau kita mendapatkan zikir yang kita belum pernah mendengarnya. Maka jangan langsung kita katakan, oh ini zikir ini bid'ah, amalan ini bid'ah. Ya, tapi kita tanyakan dulu kepada orang yang melakukan amalan tersebut, atau kita bertanya kepada sumbernya, ini dari mana ini? Ada nggak dalilnya? Lihat di sini. Ya, Sa'id bin Zubair
ketika melihat apa yang dilakukan oleh Husain bin Abdurrahman, dia meminta diruqyah, dia meminta mana dalilnya? Maka dijawab ada dalilnya, yaitu hadis la ruqyata illa min ainin au hummah. Tidak ada ruqyah ya kecuali terkena penyakit ain atau hummah. Namun ternyata hadis yang dibawakan ini tidak tepat, yang nanti disanggah oleh Sa'id bin Zubair. Baik. Nah, kita jelaskan sedikit hadis la ruqyata illa min ainin au hummah. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain. Ini jamaah sekalian. Salah satu penyakit yang disebut oleh Nabi SAW ada yang disebut dengan penyakit ain. Bahkan Nabi mengatakan al-ainu hakun. Ain itu hak. Iya. Apa itu penyakit ain jamaah sekalian? Penyakit ain itu bisa menimpa siapa saja. Bisa menimpa anak kecil, bisa menimpa orang dewasa, bahkan juga bisa menimpa benda-benda yang kita sayangi. Anak kecil biasanya terkena penyakit ain, nangis mulu. Dibawa ke dokter, dikasih obat, gak kunjung sembuh. Ini bisa jadi kena ain. Atau istilah orang kita apa? Sawan. Bisa jadi itu ain, sawan. Iya. Kenapa ini bisa terjadi? Ain itu dari mana? Ain itu ya bisa disebabkan karena pujian yang berlebihan. Jadi orang memuji sesuatu tidak menyertakan nama Allah. Makanya adabnya kalau kita memuji sesuatu sebut nama Allah dengan mengatakan Masya Allah. Ya. Subhanallah. Kita misalnya melihat anak kita bawa anaknya lucu banget. Ya, maka ketika kita memuji dia, Masya Allah ini gantengnya gitu. Masya Allah imutnya, Masya Allah cantiknya. Baik dengan lisan kita secara langsung atau dengan tulisan. Ya, kadang ada kerabat gitu kan, dia mengupload foto anaknya. Nah, ketika misalnya kita memuji dia, maka ucapkanlah Masya Allah. Dan juga yang perlu diperhatikan, ya, hendaknya kita menghindari yang namanya mengupload foto sanak keluarga kita di media sosial. Apalagi sampai mengupload foto istri, ya, karena tentunya orang yang melihat foto tersebut bermacam-macam. Ada yang melihat ikut bahagia, ya kan, senang. Tapi ada juga yang melihat foto tersebut dengan pandangan apa? Hasad. Ada ya. Ya, pandangan hasad. Bahkan ketika dia melihat foto disumpahin, ya kan. Nah itu makanya hati-hati. Lebih baik amannya jangan kita ya memajang foto anak kita di media sosial. Baik. Jadi itu ain. Ya, bagaimana cara menyembuhkannya? Cara menyembuhkan ain itu dengan cara diruqyah. Diruqyah. Ya. Atau dibacakan doa-doa ruqyah. Kemudian humma itu adalah penyakit panas karena racun hewan. Ya, intinya dari percakapan Husain bin Abdurrahman dan Sa'id bin Zubair, ya, apa yang dibawakan oleh Husain bin Abdurrahman itu adalah hadis yang kurang tepat. Karena yang diinginkan oleh Sa'id bin Zubair adalah mana hadis yang menjelaskan bolehnya meminta diruqyah. Adapun yang disampaikan oleh Husain bin Abdurrahman ini hadis tentang keumuman. Artinya ketika terkena penyakit diruqyah, bukan meminta untuk diruqyah. Paham gak jamaah sekalian? Ya, sekali lagi saya sampaikan, yang dibawakan oleh Husain bin Abdurrahman bukan dalil bolehnya meminta diruqyah. Tetapi yang dibawakan oleh Husain bin Abdurrahman adalah dalil tentang bolehnya meruqyah. Ini dua hukum yang berbeda.
meruqyah dan meminta di ruqyah. Kalau meruqyah, ini dalilnya tepat. Kita sakit, kita ruqyah, ya kan? Demam, kita ruqyah. Cuma yang diinginkan oleh Sa'id, mana dalil tentang bolehnya meminta di ruqyah. Makanya disanggah oleh Sa'id bin Zubair, sebaliknya justru aku mendengar Rasulullah SAW menyampaikan, ada 70.000 golongan dari umatku yang mereka masuk surga tanpa hisab. Siapakah di antara mereka? Mereka yang tidak meminta untuk di ruqyah. Nah, baik jamaah sekalian, saya kira itu dulu penjelasan tentang hadis Husaim bin Rahman. Ya, belum selesai tentunya karena banyak faedah-faedah lainnya. Ya, semoga ini bermanfaat dan menggugah semangat kita semua, ya, untuk betul-betul mewujudkan tujuan Allah menciptakan kita ke alam dunia ini adalah untuk apa? Ibadah, jamaah sekalian, ibadah. Kalau kita menjadikan tujuan ini di dalam hati kita, maka insya Allah, ya, setiap gerak-gerik kita itu mendatangkan kebaikan. Bekerja, ya, betul-betul ingin mendapatkan keberkahan, sehingga dia amanah, sehingga dia takut dari yang namanya berdusta, melakukan kebohongan, menipu, ya, karena pada hakikatnya kita bekerja bukan untuk mendapatkan gaji saja, tetapi agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, barangkali di antara jamaah ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum. Ustadz, mau nanya terkait masalah Qiyamul Lail. Maaf menyimpang dari topik yang sedang Iya, nggak apa-apa. Jadi yang mau saya tanyakan, kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh itu sebenarnya 2 rakaatnya itu sebelum subuh, waktu sebelum azan, atau setelah azan kita sholat dulu 2 rakaat baru berjamaah? Nah, iya, jadi yang dimaksud dengan qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar yang Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya, maka yang dimaksud dengan hadis ini adalah qobliyah subuh. Artinya setelah berkumandang azan baru kita kerjakan sholat 2 rakaat tersebut. Jadi bukan sebelum subuh. Kalau sebelum subuh itu adalah sholat qiyamul lail, sholat tahajud atau sholat witir. Nah, makanya kan seutama-utamanya qiyamul lail dikerjakan sepertiga malam terakhir, ya kan? Baik. Sepertiga malam terakhir itu nggak harus jam 2. Karena kalau kita pasang alarm bangun jam 2, berat nggak jamaah sekalian? Berat. Itu lagi enak-enaknya tidur. Makanya maling beraksinya jam berapa? Ya jam segitu gitu kan. Iya, berat. Nah, makanya kita qiyamul lailnya itu menjelang subuh, setengah jam sebelum subuh. Sebentar. Halo? Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Lagi kajian dulu, Pak. Lagi dibina lagi kajian ini. Iya. Hujan ya. Insya Allah lanjut. Iya. Iya, ada insya Allah. Ya. Baik. Iya. 6. Jadi itu. Supaya sekarang azan subuh ya jam 4.24 ya. Hampir setengah 5 ya kan. Jam 4 kurang seperempat kita bangun, cukup kita kerjakan sholat 2 rakaat subuh, 1 rakaat witir. Jangan banyak-banyak. Untuk awal-awal ya. Mudah itu. Berat karena kita belum terbiasa.
dan karena kita sering bergadang, sibuk main HP. Nggak terasa jam 10, jam 11, jam 12, baru tidur. Kalau tidur jam 12, kira-kira bangun subuh berat nggak itu? Berat, berarti kita tidur cuma berapa jam itu? 1, 2, 3, 4 jam. Siang kita kerja lagi, dari pagi sampai sore, berat. Sedangkan kalau kita pengen hidup sehat, tidur minimal sehari semalam berapa jam? 8 jam. Ya, makanya ya dirubah sekarang. Jam 9 tidur deh. Jam 9 tidur. Insya Allah jamaah sekarang, kalau antum tidurnya awal ya, jam 9 tidur, jam 3 nggak pakai dibangunin juga bangun diri. Iya, begitu. Jelas Pak ya? Jadi intinya, qobliyah subuh itu maksudnya kapan? Setelah azan subuh. Apa hukumnya mengakikohi anak yang sudah meninggal oleh orang tuanya? Iya. Mengakikohi anak yang sudah meninggal, apa hukumnya? Jawabannya boleh. Perhatikan, jawabannya apa? Boleh. Kalimat boleh tidak disunahkan dan juga tidak diwajibkan. Boleh-boleh saja, karena akikoh itu sendiri pada hakikatnya adalah apa? Sedekah. Sehingga ketika dia mengakikohi untuk anaknya, maka dia mendapatkan pahala sedekah. Begitu. Jadi tetap ya dibolehkan untuk mengakikohi anak yang sudah meninggal. Mengakikohi orang tua, baik yang masih hidup atau sudah meninggal oleh anak. Ini sama, itu dianggap sebagai pahala sedekah. Ya sama seperti kurban. Hukum berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Dan insya Allah itu menjadi pahala buat orang tua kita. Mengakikohi suami yang sudah meninggal oleh istri. Boleh semuanya. Jadi intinya ini diperbolehkan karena sekali lagi pada hakikatnya akikoh itu sendiri adalah apa? Sedekah. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, izin bertanya ya. Mungkin Ustaz di kalangan kampus ya ada beberapa teman-teman mungkin yang dia itu mempelajari ilmu filsafat gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya ilmu filsafat ini apakah termasuk dari bentuk kesyirikan Ustaz? Termasuk apa? Bentuk dari kesyirikan. Nah. Ada dua sih Ustaz, Afan satu lagi ya. Iya. Yang kedua itu, jadi di lingkungan Ana sendiri Ustaz, ada pengajian rutin. Nah, pengajian rutin ba'da maghrib itu namanya Rotibul Haddad. Nah, yang Ana tahu itu ada kayak zikir-zikir yang memang Ana sendiri belum tahu gitu ya. Sebenarnya pengajian Rotibul Haddad itu bagaimana sih Ustaz? Iya. Boleh dijelaskan Ustaz? Syukran. Nah, yang pertama, ilmu filsafat yang sekarang sudah masuk ke beberapa universitas Islam, seperti kita sebut saja UIN, yang dahulu disebut namanya IAIN, karena susah nyebutnya IAIN, jadi apa? UIN. Ya. Bahkan itu menjadi bidang studi yang wajib untuk dipelajari. Apapun jurusan yang dia ambil, maka wajib untuk mempelajari ilmu filsafat. Maka ini jelas kebobrokan dalam beragama. Iya, ilmu filsafat itu bukan dari Islam. Ilmu filsafat itu berasal dari Yunani. Dan Yunani pada saat itu bukanlah agama Islam. Nah, ini fitnah yang sangat terbesar di zaman Khalifah Al-Ma'mun, ya, di mana buku-buku filsafat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga muncullah pemikiran-pemikiran yang nyeleneh seperti Mu'tazilah. Nah, apakah ilmu filsafat itu bagian dari bentuk kesyirikan? Ya, tinggal kita lihat. Kalau cara dia berpikir lebih mengedepankan akalnya, maka ini jelas
Itu termasuk bagian daripada kesyirikan. Kenapa? Karena dia lebih mengedepankan akalnya daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sementara di antara tauhid rububiyah, di mana kita meyakini Allah lah satu-satunya zat yang menetapkan halal haram, boleh haram. Allah yang menetapkan. Nah, sementara ahlu filsafat mereka menetapkan yang membolehkan dan yang melarang adalah apa? Akal mereka. Makanya di antara prinsip mereka itu dalam beragama, kita tidak bisa langsung menerima kebenaran Al-Quran. Karena kebenaran yang datang dari mana aja, itu sifatnya nisbi, tidak qat'i. Apa maksudnya nisbi? Perlu ada penelitian, perlu adanya analisa, perlu adanya diskusi. Nah, setelah hasil diskusi itu menunjukkan benar, baru kita yakin, itu kata mereka. Makanya prinsip agama mereka itu adalah an-nazar, meneliti dulu tentang keberadaan Tuhan. Ada nggak bukti-buktinya? Kalau mereka mendapati, baru mereka meyakini Allah itu ada. Ini disebut namanya agnotis. Iya. Jadi mereka melakukan penelitian dulu Allah itu ada atau tidak. Adapun Islam berasal dari kata al-istislam, udah tunduk. Apapun yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah sami'na wa ata'na wa saddaqna. Jelas ya? Maka kita nggak boleh haram mempelajari ilmu apa? Filsafat. Karena membuat otak kita rusak jamaah sekalian. Bukan menenangkan hati, tapi justru membuat hati kita bimbang, bingung. Itulah kerjaan orang-orang filsafat. Mereka mengurai rajutan-rajutan yang sudah rapih. Agama kita ini udah rapih, sempurna. Udah rapih nih. Salat wajib, ya, tentang keyakinan Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah Subhanahu wa taala, semua udah rapih. Sama mereka diapain? Dirusak. Diurai lagi. Ya, jelas ya. Jadi itu termasuk bagian daripada bentuk kesyirikan. Kemudian yang kedua, apa tadi rotibul hajah ya? Hah? Iya, ini juga salah satu penamaan yang saya belum pernah mendengarnya. Iya, dan tentunya saya butuh wirid-wiridnya seperti apa yang dia baca. Ya, karena kita dalam masalah berzikir tentunya harus kita pahami tidak boleh mengkhususkan pada waktu-waktu tertentu, seperti yang tadi Antum sampaikan ba'da maghrib, kemudian yang kedua dengan jumlah tertentu, dengan lafaz tertentu, kecuali semua ini harus membutuhkan apa? Dalil. Karena banyak zikir yang beredar, itu bukan dari Rasulullah SAW, tetapi mereka berdasarkan mimpi. Mereka mimpi malam-malam bertemu dengan Nabi, Nabi ngajarin zikir ini, zikir itu, maka jadilah tarekat-tarekat. Nah, itu dia yang menjadi kerusakan dalam agama. Baik. Ada lagi? Ya, silakan. Balik lagi ke yang tadi Ain ya. Ain, nah. Ya, Ain ini bisa lebih dijelaskan lagi nggak, Ustaz? Karena memang mungkin di zaman ini banyak yang nanya gitu ya. Kadang kita mau ngasih tahu tapi kita juga kurang terlalu paham apakah ada dalil-dalil yang menjelaskan mengenai mekanismenya gitu loh, Ustaz. Terus penyakit-penyakit itu apa sih yang disebabkan oleh apa gitu? Apakah ada gangguan-gangguan jin, terus gangguan itu seperti apa? Apakah ada dalil-dalil yang menyebutkan masalah itu? Kemudian itu yang pertama. Yang kedua mengenai orang-orang yang memang kerjaannya mungkin dia ada di multimedia, ada di sosial media gitu, Ustaz. Yeah. Yang memang dia harus ada tampil di layar atau tampil di YouTube misalnya gitu, Ustaz. Itu apakah kita bisa menghindari Ain dan caranya seperti apa? Itu aja, Ustaz. Iya, Ahsan. Yang pertama, ya, sebagaimana Rasulullah tadi mengatakan al-ainu haqqun. Ain itu hak. Ya, ain itu adalah hak. Dan penyakit ain itu tidak lepas dari pengaruh jin. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa orang itu mendapatkan gangguan jin, ya, tidak lepas dari tiga sebab ya. Yang pertama mungkin karena jin itu sangat benci.
Jadi jin benci sama orang hingga akhirnya jin itu mengganggu dia. Seperti misalnya dia mengganggu membuat kerusakan di tempat-tempat jin tinggal, ya, misalnya dia buang air di lubang. Itu kan jin marah ya seperti itu. Atau juga karena jin itu cinta. Jin itu cinta sama seseorang, itu bisa jadi dia diganggu. Atau karena keisengan dia, ya, atau yang lainnya. Dan yang pasti dari penjelasan-penjelasan yang ada bahwa ain itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama karena pujian yang berlebihan, pujian yang tidak tidak menyebut asma Allah, tidak mengagungkan Allah. Berarti kan dia menyampingkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ain itu disebabkan karena pandangan hasad. Pandangan hasad. Iya. Makanya kadang apabila ada orang yang hasad, bisa juga dia terkena ain. Karena itu menjadi menjadi celah bagi syaitan untuk mengganggu dia. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama tadi adalah dengan cara diruqyah. Atau yang kedua saya dapati beberapa dalil, yaitu dia mandi dengan bekas air orang yang memandangnya tadi. Ya, ketika ada orang yang memuji berlebihan, ternyata besoknya sakit gitu kan. Nah, mungkin karena terkena penyakit ain, maka cara menyembuhkan adalah dia mandi dengan bekas air mandinya orang yang memuji dia. Begitu. Nah, atau dibaca dengan ayat-ayat ruqyah seperti misalnya ya bismillahi urqika min kulli syai yu'dzika min syarri kulli nafsin, ya, yang disebut dengan ayat-ayat ataupun zikir-zikir ruqyah. Itu tentang masalah ain. Kemudian seorang yang tampil di media sosial, ya kan, yang mungkin dia sebagai iklan dan yang lainnya, memang rentan juga bisa terkena penyakit ain. Ya, tinggal dia bentengi dengan zikir. Ya, dia bentengi dengan zikir. Ya, itu hal yang paling penting jamaah sekalian, karena tatkala seorang terkena ain, bukan hanya dia mengobati, tapi berusaha untuk mencegah. Pencegahan itu bisa dilakukan dengan cara dia memperbanyak dan membiasakan zikir pagi dan petang. Dan juga ba'da sholat jangan langsung pergi, tapi berusaha untuk berzikir, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu yang penting, bentengi diri kita dengan berzikir, kemudian juga memakan 7 butir korma kurma ajwa. Ya, itu mungkin yang saya ketahui berkaitan dengan masalah nanti ada pembahasan khusus tentang masalah ain, ya, itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Cukup? Ada lagi? 6. Salah satu komen di Instagram, Bismillah, bagaimana caranya agar kita semangat dalam ibadah? Terkadang anak-anak suka menangis saat melakukan ibadah. Apakah kita melanjutkan ibadah kita atau mendiamkan anak kita dulu? Nah, maka tentunya kan terutama anak yang masih rewel gitu kan, ini perlu dijelaskan. Ya, anak yang masih kecil, sehingga kita harus menyeimbangi ya antara ngurusin anak dengan ibadah. Ya, apalagi yang masih punya baby, ya, yang masih punya anak kecil yang baru lahir, waktunya itu betul-betul tersita untuk ngurus anaknya. Maka walaupun dalam keadaan seperti itu, tetap dia beribadah, dan ibadah itu nggak harus dia membaca Al-Quran. Tapi termasuk ibadah adalah dia mendengarkan murotal. Jadi sambil dia memberikan ASI kepada anaknya, setel murotal. Atau dengerin kajian. Ya, itu termasuk bagian dari ibadah. Nah, kemudian kalau misalnya sudah besar sedikit gitu ya,
Ya, anaknya berarti dia ibadahnya pas anaknya lagi apa? Lagi tidur. Dia bisa membaca Al-Qur'an, ya, dan juga ibadah itu kan bukan hanya hal-hal yang bersifat badaniah juga. Sedekah ibadah bukan jemaah? Ibadah. Sedekah ibadah. Ya, dia sedekah, dia berinfak, ya, dia berhias untuk suaminya, itu adalah ibadah. Banyak, luas mana ibadah itu, jadi jangan dikecilkan ibadah itu hanya hal-hal yang sifat badaniah saja. Baik, cukup jamaah sekalian. Ya, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali nanti masih membahas hadis Husain bin Abdurrahman. Ya, Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta